Selamat malam Tribuners. Malam ini kita ketemu lagi dalam acara Tribun Tokoh. Kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Asep Sopari, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Beliau termasuk, menurut saya ya, beliau ini termasuk gelombang politisi muda yang beberapa tahun terakhir mulai mendominasi perpolitikan Indonesia. Beliau juga menjabat sebagai sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Tasikmalaya. Kira untuk soal politik beliau tidak perlu diragukan. Nah, sebelumnya boleh saya kira dilepas Bapak, ya, supaya kita bisa kenal para Tribuners, bisa melihat lebih dekat dengan politisi muda. Ya. Apa kabar Pak Asep? Alhamdulillah baik, Mas Adi. Ya. Sedang sibuk apa sekarang Pak? Ya, karena kita itu banyak di internal DPRD. Ya. Banyak program, terutama dalam penyusunan perda yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Ya, boleh disebutkan Pak, dan apa itu misalnya? Beberapa produk itu, baik yang masih dibahas aturan perda, beberapa merupakan inisiatif dari DPR. Yang paling kita hari ini banggakan adalah lahirnya perda fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren. Oke. Dan itu adalah pertama kali di Jawa Barat, Mas Adi. Ini menunjukkan bahwa sesuai dengan julukan Kabupaten Tasikmalaya sebagai kota santri, bahwa di kita itu ada 1.300 pondok pesantren. 1.300 pondok pesantren. Iya, dengan berbagai karakteristiknya. Ya. Karena yang pertama yang khusus mengkaji kitab-kitab kuning, tetapi tidak sekolah umum. Tapi ada yang mengkaji kitab kuning, tapi ada keinginan untuk pemerataan. Disebutnya itu yang dengan paket B, paket C itu apa namanya? Penyerataan. Okay. Nah, kemudian ada yang mengkombinasikan antara pendidikan pesantren yang mengkaji kitab-kitab kuning itu, Al-Quran dan hadis tentunya, dengan pendidikan umum dengan menyelenggarakan sekolah. Dan itu semua, insya Allah di perda itu semua yang berbagai masukan dan tentunya kepentingan, keunikan karakteristik tadi, insya Allah terakomodir. Dan ini mendapat sambutan yang luar biasa. Bahkan kita sahkan pada momentum yang sangat luar biasa, yaitu di Hari Santri kemarin. Ya. Nah, selain itu juga kita perda yang merupakan perda inisiatif banyak sekali, terutama juga kemudahan investasi. Karena untuk pemulihan ekonomi dan kemajuan perkembangan atau pertumbuhan ekonomi ke depan, kita harus meyakinkan bahwa dengan investasi di Kabupaten Tasikmalaya bisa lebih menarik dan tentunya bisa menguntungkan semua pihak. Makanya inisiatif kita untuk memberikan namanya itu kemudahan investasi dan memberikan insentif tertentu. Kemudian juga perda mengenai pelayanan kepemudaan, karena kita tahu tadi Mas Adi sudah membahas bahwa ke depan itu kita tidak bisa terlepas dari generasi muda. Ya. Hari ini yang akan melanjutkan estafeta kepemimpinan kita. Betul Pak. Maka dari itu dua-duanya layanan kepemudaan dan tadi perda mengenai fasilitasi penyelenggaraan pesantren, kita menginginkan bahwa pemerintah hari ini
kita mendengar lagi, terutama teman-teman di DPRD mendengar aspirasi masyarakat bahwa pemerintah daerah harus memberikan pelayanan yang lebih terhadap masyarakat mengenai pendidikan dan pelayanan kepemudaan. Kalau di luar urusan kedewanan, urusan politik, ada hobi yang sedang ditekuni, Kang? Ada. Saya sih sebetulnya seneng kumpul-kumpul juga sama anak milenial, terutama dalam pengembangan yang pertama ekonomi yang digawangi, terutama di teman-teman petani milenial. Iya. Program ini ya, program pemerintah. Karena saya lihat pertanian masa lalu itu menggambarkan kenapa dijauhi sama anak muda, karena identik dengan kotor mungkin ya gitu. Betul. Padahal saat kita paham bidang pertanian adalah sektor yang tidak terpengaruh oleh situasi apapun, termasuk pandemi COVID-19. Ya. Jadi kita coba memberikan pemahaman dan kepada adik-adik kita, terutama yang lagi kuliah atau yang sudah lulus, sarjana-sarjana, terutama sarjana pertanian, tetapi tidak terbatas kepada itu, bahwa menjadi petani itu sesuatu yang bisa dibanggakan, bahkan sesuatu pekerjaan yang mulia. Ya, banyak juga petani yang tidak bisa menurunkan pekerjaannya ke anak-anaknya. Ya, karena menganggap pekerjaan itu adalah pekerjaan yang memberatkan dan tidak menjadi kaya raya. Tidak keren mungkin ya. Padahal dari petani seperti Jimmy Carter, presiden Amerika, itu juga, dia adalah petani asli, gitu kan? Betul. Bisa menjadi presiden. Jadi itulah keunggulan di bidang sosok petani yang mau maju. Ya. Pak Asep kan, kalau yang saya tahu Pak Asep ini sebelumnya menjalani profesional ya, sebagai bekerja di swasta ya. Kemudian apa yang membuat Pak Asep tertarik untuk ke politik? Ya, sebetulnya mungkin pada dasarnya karena politik itu kan perwujudan visi misi dan idealisme kita, Pak. Iya, makanya saya ngajak generasi muda, politik itu bukan untuk dijauhi, tapi politik itu menjadi solusi bagaimana sebuah kebijakan memberikan dampak yang luas terhadap kepentingan publik dan masyarakat. Bahwa sistem demokrasi kita hari ini, kepemimpinan dilahirkan melalui sebuah lembaga politik, makanya untuk memberikan manfaat yang lebih besar itu, akhirnya kita harus melalui pintu jalur politik, jalur partai. Ya. Karena kalau melihat latar belakang saya sih sebetulnya juga bukan tiba-tiba, meskipun dari profesional tadi menjadi pengusaha tadi juga, karena sejak mahasiswa ketika zaman reformasi saya sudah menjadi kalau kerennya dulu sih kita presiden mahasiswa, sekarang BEM. Jadi presiden mahasiswa era reformasi lah, yang pertama di Universitas Siliwangi kan gitu ya. Eksekutifnya. Ya. Berarti dulu terlibat ini demo waktu 98. Ya, reformasi kita karena saya masuk kampus 95, jadi 98 itu lagi seru-serunya gitu kan. Iya. Dan di situ juga saya menjadi presiden mahasiswa. Jadi kalau saya lihat sih bukan hanya sebuah organisasi biasa, tetapi juga pembelajaran yang luar biasa. Karena kita bagaimana memanajerial orang dengan berbagai pendapat yang berbeda, tetapi tertuju pada satu tujuan yang sama. Pak Asep melihat nggak mungkin bisa melihat anak muda sekarang tingkat ketertarikannya pada politik gimana? Kalau menurut Pak Asep sekarang? Ya, sebetulnya saya lihat generasi bisa dikatakan yang lahir di tahun 80 dan 90, bahkan juga banyak yang lahir tahun 2000 ke sini juga, tren untuk masuk ke dunia politik itu udah mulai berkembang ya, bergeliat. Terbukti beberapa anggota dewan hari ini juga di antara usia 30 sampai 40 itu banyak gitu ya. Kemudian dia karena memimpin
organisasi-organisasi baik yang bersifat komersil atau nirlaba juga rata-rata sih anak muda. Ketua DPRD di Indonesia termuda juga 24 tahun kalau nggak salah ya. Iya. Ya. Itu perkembangan yang menurut saya cukup bagus Pak. Iya, Untuk sekarang juga kalau kita lihat kan banyak juga kepala daerah yang muncul tidak dari partai. Ya, artinya kan kalau kita lihat sekarang banyak anak muda, mestinya itu bisa menjadi kader yang akan ya kalau jadi pemimpin ya harus lewat partai. Ya mungkin juga untuk kalau untuk menjadi pemimpin daerah ya, tapi kalau untuk di legislatif tetap harus melalui jalur partai politik. Betul. Saya kira untuk menumbuhkan pola pikir dan kedewasaan kita, cara berpikir menjadi seorang yang bijak, emang sih tidak harus melalui jalur politik. Tadi bisa melalui organisasi-organisasi komersil, organisasi non komersil, bisa bahkan teman-teman di pengusaha juga seperti entrepreneurship juga kan bisa menjadi menteri bisa jadi bupati. Tetapi justru dengan berorganisasi dan kita berupaya melakukan segala sesuatu itu dengan sebuah konsep, kemudian perencanaan yang matang, kemudian juga kita jelas outputnya, goal settingnya kemana. Saya kira juga itu menunjukkan seseorang itu tumbuh. Maka dari itu ketika sosok itu menjadi pimpinan daerah atau menjadi pimpinan lembaga tertentu, saya kira juga itu sebuah proses yang harus dihargai. Kalau Pak Asep sudah ada berapa partai Pak yang pernah dimasuk? Ya, saya cukup satu aja dulu. Satu ya. Kenapa Pak tertarik ke Gerindra? Apa karena sosok Pak Prabowo-nya atau? Salah satunya itu. Saya sangat senang dengan Pak Prabowo itu karena ketegasannya, kemudian rela berkorbannya Pak. Rela berkorban saya kelihatan sangat kita bisa melihat secara terbuka, secara kasat mata bahwa Pak Prabowo itu mau berkorban. Ketika partai itu tumbuh dari kecil menjadi besar itu, saya kira juga perlu biaya yang sangat luar biasa. Dan saya tahu biaya itu dikeluarkan oleh beliau dan keluarganya. Itu pengorbanan itu yang susah Pak partai. Kemudian juga beliau ingin menunjukkan bahwa demokrasi itu harus tetap tumbuh, demokrasi itu harus tetap terpelihara dengan beliau mau maju beberapa kali menjadi cawapres atau capres. Itu kan perlu sebuah mental yang luar biasa Pak, sama pengorbanan materi, kalau nggak kuat fisik, mental batin, pergulatannya kan sangat hebat. Tetapi beliau menunjukkan bahwa ke kita, ke kader-kader Gerindra, bahwa hidup itu adalah pengorbanan. Pak sekarang, betul. Sekarang tentang Tasikmalaya Pak. Mimpi Bapak untuk Tasikmalaya apa? Kira-kira 10 tahun ke depan kira-kira Tasikmalaya menjadi apa? Seperti apa? Saya sederhana saja. Jadi bagaimana kita menggali potensi Tasikmalaya yang luar biasa. Kabupaten Tasikmalaya itu Pak, dianugerahi sama Allah itu sebuah negeri, sebuah daerah yang subur dan kaya raya. Jadi setelah saya masuk di Dewan dan alhamdulillah hari jadi ketua Dewan, ketika melihat sebuah potensi Kabupaten Tasikmalaya, baik dari alam dan sumber daya manusianya luar biasa. Kalau saya rinci, kita itu mulai dari gunung sampai pantai itu punya. Bahan tambang itu yang belum digali itu masih sangat potensi. Tapi tentunya tetap harus berorientasi kepada menjaga lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian juga pendidikan, tadi kita udah bahas masalah pesantren. 1.300 pesantren dan beberapa perguruan tinggi sekolah itu adalah yang paling utama memberikan kontribusi terhadap indeks pembangunan manusia. Maka dari itu pada
kita muat bahwa meskipun anak itu tidak sekolah umum, tapi ini harus menjadi kesetaraan bahwa secara indeks pembangunan manusia santri bisa lebih unggul. Nah, itu Pak, poinnya di situ. Maka dengan lembaga pendidikan yang begitu banyak, sebetulnya Kabupaten Tasikmalaya bisa unggul karena sumber daya manusia sudah siap dan sumber dayanya sudah siap. Oke, terakhir Pak, untuk anak muda Pak Asep punya apa yang pesan apa untuk anak muda? Iya. Bahwa anak muda itu adalah pewaris kepemimpinan masa depan, harus tetap tumbuh, memahami jati dirinya, harus sabar berproses, karena setelah proses itu juga nanti hasil akan mengikuti. Banyak belajarlah dan gali potensi dalam diri sendiri, lingkungan dan sumber daya yang lain yang kita miliki untuk mewujudkan Tasikmalaya yang sejahtera dan tetap religius. Oke. Sebentar. Terima kasih Pak Asep atas bincang-bincangnya. Semoga ini bukan yang pertama. Kapan-kapan kita akan ketemu lagi di Tasikmalaya dan kita akan mengulangi lagi dengan topik yang lain. Ya. Terima kasih. Bisa lebih spesifik Pak. Betul, Ya. betul. Kita lebih santai mungkin ya. Saya tunggu di kantor. Siap. Terima kasih Tribuners. Ini apa namanya bincang-bincang yang cukup bagus yang dengan Pak Asep. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan nanti ikuti kami di media sosial, di YouTube, di Facebook, di Instagram dan yang lain-lain. Tetap setia membaca produk-produk kami. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.